Kalau nama itu ya, betul nggak? Kalau paragraf 2 itu sifat Quran, jadi jangan tertukar. Ada identitas, ada sifat. Kalau sifat itu apa ngaruhnya buat aku yang dekat sama Quran, yang aku tiap hari baca Quran, ada ngaruhnya enggak? Nah, ngaruhnya itu di sifatul Quran. Bisa dipahami? Beda identitas dengan sifat. Sebelum melangkah, kemarin apa saja nama-nama Quran? Al-Quran, Al-Furqan, sama artinya ya. Al-Furqan artinya pembeda. At-Tanzil, diturunkan. Al-Zikr, zikir. Al-Kitab, kitab. Sifatnya nur, cahaya. Huda, petunjuk. Rahmah, rahmatan, kasih sayang. Syifa, menyembuhkan atau obat, menyembuhkan ya. Kalau obat dawa ini menyembuhkan. Mau'izatan, nasihat. Aziz, ya. Mubarak, berkah. Bashir, nadir, penginapan. Bisa dipahami sampai sini? Beda dulu ya antara identitas dan sifat. Lanjut ayat 15. Wajhut tasmiyah, ya. Dari sisi tasmiyah dulu. Tasmiyah itu tadi apa? Penamaan. Amma tasmiyatu bil Qur'ani faqad jaa'a fi ayatin katsiratin minha. Adapun penamaan dengan Quran, dengan lafaz Quran, gitu ya. Faqad jaa'a, telah datang dari ayat-ayat yang banyak, di antaranya maksudnya lafaz Quran, lafaz Al-Quran pada Al-Quran itu banyak. Bisa dipahami nggak? Lafaz Al-Quran yang tertulis di mushaf Al-Quran itu banyak. Minha, di antaranya, di sini hanya 2, betul ya? 2 ya, betul. Qauluhu ta'ala qaf wal Qur'anil Majid. Ada lafaz Qur'annya? Ada. Mana? Wal Qur'an. Itu ada dalam surah Qaf ayat 1. Qaf artinya Qaf. Wal Qur'anil Majid, dan Quran yang mulia. Jadi Al-Majid itu sifat yang. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa nama lain dari Quran? Majid, benar gak? Salah. Saya habis. Belum habis. Oke. De Aiman. De Aiman lucu. Lucu itu identitas apa sifat? Sifat. Yang lucu. Kalau manggilnya yang lucu, tidak bisa. Betul? Ya, karena bukan identitas. Jadi kalau kita nyebutnya ambilkan Al-Majid, kurang pas, ya, karena sifat. Di sini Al-Qur'anil wal Qur'anil Majid. Wal Qur'an identitasnya, Al-Majid sifatnya. Kalau dalam nahwu sharaf ada istilah lain. Insyaallah. Ada sifat na'at wa man'ut ya. Ada tabi' ya, misalnya ya. Kenapa Majidi? Karena Qur'ani. Kalau Qur'anu harus jadi Majidu gitu, karena dia menyifati. Seperti sini ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Misalnya oke, berapa harakat? 6 harakat kalau lagi tilawah. Tapi kalau lagi begini harus 6 enggak? Karena sedang tidak tilawah, itu boleh aja. Misal saya bilang Allah Ta'ala
qaf wal qur'anil majid. Itu boleh. Tapi kalau lagi tilawah boleh? Tidak boleh. Harus enam. wal qur'anil majid. Empat. Emang kalau kita lagi ngobrol tuh gak enak katanya. Ya, tidak ada aturan di situnya. Wa qauluhu ta'ala, dan qaul ta'ala juga, inna hadzal Qur'an. Nah, ada juga dalam surah Al-Isra yang ada tulisan atau lafaz Al-Qur'annya. Sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk. Yahdi ini sama dengan huda. Untuk siapa? Lillati hiya aqwam, untuk orang yang, jadi kata qawma itu mendirikan, maksudnya dia mengikuti Quran, insya Allah ditunjuk, ya, bukan hanya sekedar baca, tetapi juga mengamalkan, insya Allah mendapatkan petunjuk. Ini garis besarnya yang ingin disampaikan oleh Syekh As-Sabuni itu apa? Bahwa at-tasmiyatu bil Quran, penamaan Quran itu banyak tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satunya, salah duanya di sini, salah dua. Ada dalam surah Qaf dan ada surah Al-Isra. Boleh sama-sama dibacakan kalau surah Qaf apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Sudah hafal? Al-Qur'anil Majid. Mudah ya? Yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 9 apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sekali lagi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada tulisan Qur'annya? Ada. Bisa dipahami sini ya. Jadi ini bukan untuk mentadaburi, tapi baru sampai mana? Lafaz Qur'annya ada di dua surah yang disebutkan oleh Syekh As-Sabuni. B atau ba, ya. Jadi kalau dalam Indonesia kan A B C D gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab hamzah, ba, jim, dal. Ba atau B. Amma tasmiyatuhu bil Furqan, adapun penamaan dengan lafaz Furqan, faqad jaa'a fi qoulihi ta'ala, telah datang dalam firman Allah Ta'ala. Ayat apa? Dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakal-ladzi nazzalal Furqan. Ada lafaz Al-Furqannya? Ada. Ya. Yang diturunkan itu adalah Al-Furqan. Yang disebut Al-Furqan di sini tidak lain adalah Al-Qur'an. Ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan. Kemudian nadhira ada dalam surah apa? Al-Furqan ayat 1. Kita lanjut. C atau jim. Wa amma tasmiyatuhu bit tanzil, ada juga loh Al-Quran disebut at-tanzil. Ada apa? Qaul ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Sesungguhnya tanzil ini dari siapa? Dari Tuhan semesta alam, yang diturunkannya melalui Ruhul Amin. Ruhul Amin itu siapa? Malaikat Jibril. Jadi ada julukan malaikat Jibril itu Ruhul Amin. Jadi malaikat Jibril itu Ruhul Amin. Jadi kalau tadi tolong dong ambilkan Furqan saya, boleh? Boleh. Ambilkan tanzil saya, boleh? Boleh. Bukan
bukan hanya Al-Quran saja, ada nama yang lainnya. Sekarang D. Wa amma tasmiyatuhu bidzikri, boleh juga disebut az-zikri ya. Dan adapun penamaan Quran dengan az-zikri, fa fi qoulihi ta'ala, terdapat dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran ini, dan kami juga yang menjaganya. Maka sudah jadi kepastian Al-Quran itu sampai nanti itu asli karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan pencetakan atau apa, pasti ada yang mengingatkan lewat ilhamnya. Apalagi di Indonesia, yaitu pentasih Al-Quran. Ada lajnah pentasih Al-Quran yang dibentuk dalam tugasnya apa? Ini penjagaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mau memproduksi Al-Quran, misalkan AHT bikin Quran baru gitu ya, merek sendiri, itu beli software, kemudian harus ada pembeda di dalamnya. Oh yang wakaf, ada kan wakaf tidak, udah ada, oh berarti jangan. Makanya sekarang kenapa ada Al-Quran Nahu lah, Al-Quran Sorof lah, karena sudah banyak, saking banyaknya. Jadi yang diizinkan oleh Depak itu softwarenya software Depak. Kemudian yang kedua harus ada pembedanya. Kalau hanya Al-Quran biasa tanpa ada pembeda, sekarang sudah ditolak karena saking sudah banyaknya penerbit, banyaknya orang punya modal. Nah, nanti di sana distorkan dulu ke lajnah. Sama lajnah itu nanti dibagi ke tim Quran, harus asli, tidak ada yang berbeda walaupun itu titiknya dan yang lainnya, atau asalnya H jadi Bu, itu nggak boleh. Ada di lajnah pentasih Al-Quran. Nah, itu upaya manusia, dan Allah sudah menjamin pasti aku jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna, kajian. Inna nahnu nazzalna dzikra. Az-dzikra di sini adalah Al-Quran. Sudah 4. Kelima H, atau dalam bahasa Indonesia apa? E. H. Wa amma tasmiyatuhu bil kitabi fa fi qoulihi ta'ala. Dan adapun penamaan dengan kitab, penamaan Quran dengan lafaz kitab, ini ada dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 dan 3. Hamim wal kitabil mubin. Nah, Alkitab di sini seolah-olah wal Qur'anil mubin gitu ya. Karena kitab adalah Quran. Wal kitabil mubin. Tapi apakah boleh kita bacanya sama-sama Quran? Akhirnya tilawah pakai wal Quran. Tidak boleh. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam yang diberkahi. Paham maksudnya? Insyaallah ya. Bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Turun yang pertama dari langit ke-7 ke langit pertama secara sekaligus semuanya, dan itu pada malam Lailatul Qadar, atau dengan istilah lain Lailatim Mubarakah di surat Ad-Dukhan ayat ketiga ini. Nah, baru dari langit pertama sampai ke bumi, ke dunia ya, ke Rasulullah berangsur-angsur berapa tahun? 23 tahun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini penting dipahami. Kenapa?
semuanya, maka seolah-olah Rasulullah menerima wahyu itu hanya setahun sekali. Ya, hanya di malam saja, tidak pernah siang, tidak pernah pagi, tidak pernah sore, dan tidak pernah selain Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya satu kali dalam satu tahun kan? Ya. Nah, sedangkan nuzulul Quran aja di Indonesia tanggal berapa? 17 Ramadan. Khawatir nanti rancu. Iya ya. Gimana nih? Berarti Quran tidak pernah pagi, siang, malam dong. Di sininya lailah. Ya. Maksudnya ini adalah sesi pertama itu ya. Semuanya satu Al-Quran. Wallahu a'lam seperti apa kita tidak bisa menebaknya. Al-Quran yang asli itu bagaimana? Apakah berupa asapkah atau berapa lembaran atau berupa apa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Karena di surah yang lain juga ada yang ayat menjelaskan anzalna ruhan, berupa ruh gitu ya. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas semuanya dari Lauhil Mahfuz turun ke langit pertama pada Lailatul Mubarakah. Sudah wajibut tasniyah. Sepertinya sampai sini dulu ya. Insyaallah selanjutnya tentang sifatnya, sifat Al-Quran. Mudah-mudahan kita lebih kenal lagi dengan Al-Quran dan lebih menambah keimanan kita bahwa Al-Quran ini bukan benda biasa yang mana isinya adalah abadi. Isinya akan selalu ada sampai entah kapan abadan ya.